Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, friend. Nah, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, friend. Kali ini saya mau sharing mengenai menghemat BBM ya. Untuk konsumsi BBM itu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor dan kondisi si mobil itu sendiri ya. Makanya dilihat, didengar, dan dirasakan. Nanti kita bahas satu persatu. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe ya. Mau di like ya silakan di like ya kan, komen silakan di komen. Nah, yang terakhir yang lebih penting ya, di share ke yang lain biar yang lain juga. Nah, sekarang poin ke berapa tadi? 5 ya. Poin kelima yaitu pemakaian suplemen bahan bakar HCS++. Di sini saya pakai HCS++ ya. Yang friend pengen ngirit nggak punya duit atau duitnya belum cukup, silakan bikin. Cara bikinnya sudah saya sharing, saya nggak pelit ya. Resepnya saya sharing, resep pokoknya ya saya sharing ya kan. Terus friend mau nambahin dalamnya isinya apa itu terserah friend semua, terserah keyakinan masing-masing ya, silakan. Kita punya ciri khas masing-masing ya, kita punya ciri khas masing-masing. Jadi setelah dilihat, didengar, dan dirasakan, HCS hanya suplemen bahan bakar. Logikanya ini yang simple aja ya. Mesinnya itu lagi sakit, dikasih HCS++ hanya mendekati normal. Syukur-syukur bisa normal, top. Tapi biasanya hanya mendekati normal. Ya kalau mobilnya lagi sakit, diobatin penyakitnya. Jangan kayak tadi, koplingnya udah selip, kasih HCS biar jos. Ya nggak bisa, beda penyakitnya kok ya. Jadi jangan gampang telan mentah-mentah tanpa mencerna ya. Makan aja kita harus mengunyah untuk mencerna yang lebih baik ya. Nah, gitu teh. Jadi keberhasilan HCS++ itu ditentukan oleh faktor-faktor yang tadi di video-video sebelumnya sudah disebutkan ya kan. Nah, yang kedua adalah faktor pemasangan jalur masangnya ya. Karena ada yang menyarankan jalur seperti yang di video saya sebelumnya ya, cara kerja HCS ya. Nah, disitulah inti dari keberhasilan HCS. Cara pasangnya seperti apa? Itu sudah saya sudah saya sebutkan ya. Jadi yang pertama itu intake-nya harus nyedot kuat ya. Kenapa di mesin diesel saya belum pernah nyoba ya. Di mesin diesel itu saya nyari-nyari nggak ada yang intake-nya nyedot ya. Adanya yang lewat pompa solar. Khawatirnya kalau digabungin sama jalur solar itu malah solarnya masuk ke botol Pertama. Nah, itu saya belum pernah nyoba di situ. Jadi kalau friend yang punya diesel silakan, kalau mau ke sini kita coba pelajari lagi, kita coba bagaimana ya silakan. Ya. Keberhasilannya dari situ, intake-nya nyedot kuat. Caranya gimana cek? Nggak usah ribet-ribet, nggak usah pakai alat yang ada larang murah malah ya. Caranya gampang kok. Pasang di lubang intake yang dari lubang kanister yang masuk ke intake-nya itu, intake-nya saya copot, saya pasang selang masuk ke botol Pertama. Mesin nyala, nyedot enggak? Itu kalau tangan sampai kesedot, bagus, bisa dipasang. Tapi kalau nyedotnya lemah,
saya nggak saranin pasang. Ya, Ra. Tuh. Saya nggak akan merayu untuk harus pasang. Saya nggak seperti warung-warung yang lain. Ya, kalau saya bilang mesinnya kurang optimal untuk dipasang, saya nggak nyaranin dan nggak memaksa untuk memasang. Ya, itu keputusan brand-brand aja. Oke. Tuh. Jadi nyedotnya kuat. Nyedot kuat apa enggak? Kalau cuma sekedar nyedot bisa. Cuma biasanya efeknya kurang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat jalurnya. Kan di throttle body itu ya, setelah ini ya, setelah throttle valve, masangnya pokoknya setelah throttle valve ya. Di throttle body itu ada beberapa, misalnya ada beberapa lubang valve yang vakum yang nyedot ya. Dilihat posisi lubangnya tuh di mana. Jika posisi lubangnya hanya di salah satu lubang ke silinder, jadi misalnya ada 4 silinder, nah lubangnya ada di silinder ini yang keempat ya, lubang vakumnya ada di sini. Nah itu biasanya tidak terbagi rata ya. Jadi saya sarankan yang posisinya ada di tengah. Seperti kejadian mobil Jimny ya, Katana itu kan kalau nggak salah lubang valve-nya, valve intake, jadi intake manifold cuma ada 2 ya. Yang satu buat vakum advancer, satu lagi biasanya buat AC. Ya, vakum advancer itu ada di silinder paling belakang. Nah, vakum AC, lubang untuk vakum AC ada di silinder paling depan. Nah, itu kalau dipakai itu biasanya cuma masuk ke satu silinder yang paling banyak. Yang silinder lainnya kebagiannya cuman ya nyicipi tok lah, padahal cuma seseruput tok. Nah itu biasanya tenaganya nggak ngaruh banyak berubahnya. Tuh, tarikan enteng, cuman tenaganya nggak banyak berubah. Makanya yang Jimny ya, saya sarankan bikin lubang di tengah-tengah baru, yang di dekat setelah karburator kan ada sambungan ke intake. Nah itu ada pentolan di tengah-tengah. Nah di situ lubang. Itu Jimny, kuncinya di situ. Kalau di filter saya nggak jamin ya. Silakan kalau brand-brand mau coba, tapi saya nggak berani jamin itu berhasil. Oke, friend, itu aja dulu. Yang kelima, pemakaian ACS++. Oke, terus untuk sistemnya itu vakum ya. Mungkin ada yang kemarin saya juga pernah bocorin udara di throttle body dengan istilahnya CAI ya, cold air intake. Itu ternyata akan mempengaruhi sistem kevakuman si throttle body. Itu biasanya pengaruh ke konsumsi BBM juga ya. Kalau bisa sistemnya vakum, bener-bener vakum, tidak ada kebocoran udara, biar yang kesedot bener-bener uap hidrogen dari uap si Pertamax atau Pertamax turbo ya. Sedangkan untuk penambahan CAI saya sarankan di jalur sebelum throttle body, itu mengambil udara dingin dari luar, silakan ya. Tapi kalau HCS saya sarankan sistemnya vakum. Oke, friend, sekian dulu sharing saya. Kalau bermanfaat silakan di-sharing ke yang lain-lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.